hari ini tuh kita bagi jadi empat. Yang pertama, gimana sih cara kita nguji ide bisnis yang kita punya? Yang kedua, kita mau kenalan nih, segmenting, targeting, and positioning yang tadi, yang kebetulan dari hasilnya itu hampir setengahnya teman-teman pada salah nih untuk ngedefinisiin STP itu apa. Yang ketiga, perkenalan dari customer persona dan juga customer journey, dan yang terakhir itu baru pendekatan melalui observasi dan juga survei. Nah, ini sebenarnya yang topik 2 sama topik 3 itu tuh berkaitan ya teman-teman. Jadi once kalian bikin STP, kalian akan membuat customer persona juga gitu. Oke, masuk ke yang pertama, bagaimana cara menguji ide bisnis. Nah, yang pertama itu ada namanya problem solution fit, di mana ini tuh tahap awal untuk kita mastiin bahwa solusi yang kita kasih ke teman-teman, solusi yang kita kasih melalui bisnis itu tuh benar-benar menjawab masalah nyata yang dialami oleh target customer. Pertama, pastinya kalian sendiri tuh harus tahu target customer kalian itu siapa. Sebenarnya ada beberapa questions yang bisa kalian tanyakan gitu. Yang pertama, apakah masalah yang kita anggap penting itu juga dirasain oleh orang lain? Dan apakah solusi kita itu cukup membantu atau hanya nice to have aja gitu? Jadi kayak ya udah solusinya bagus, cuman nggak ya impactful atau enggak ya not really gitu. Nah, aku kasih langsung aja ke contoh ya biar kalian lebih kebayang gitu. Kalian inget gak dulu sebelum Gojek itu ada? Mungkin pada saat Gojek itu ada, aku tuh em, kelas 7 apa kelas 8 gitu. Berarti kalian mungkin masih SD ya. Nah, itu pas sebelum ada Gojek, kita kan ngandelin ojek pangkalan atau misalkan taksi depan rumah gitu. Yang dimana ketika memanggil ojek pangkalan atau memanggil taksi itu kita harus keluar dulu dong dari rumah, ngelihat yang paling deket yang mana, terus baru kita panggil gitu. Nah, itu kalau misalnya ojek pangkalan kan banyak di mana-mana ada. Tapi kalau taksi nggak semua, nggak kayak misalkan kita keluar rumah itu langsung ada taksi itu nggak gitu. Nah, problemnya tuh di situ. Makanya dulu itu orang-orang tuh yang naik naik opang atau naik taksi itu orang-orang yang emang lagi nggak bawa kendaraan aja. Kecuali kalau misalkan dia udah ada kendaraan ya dia pasti prefer untuk ya ngendarain kendaraan dia sendiri gitu. Langsung drive ke sana sendiri gitu. Tapi kalau misalkan sekarang karena melihat problem itu, orang-orang di Indonesia banyak yang kesulitan mencari transportasi cepat, aman, dan juga transparan biayanya. Kan kalau opang, satu opang, yang lain itu beda-beda gitu harganya kayak. Dan kita juga gak tahu itu tuh dia ngitung harga tuh dari mana, apakah dari jarak atau misalkan dari mood dia bisa jadi atau misalkan dia ngelihat opang yang lain matok harga segini dia juga jadi kita nggak tahu tuh transparansi biayanya tuh kayak gimana. Dan dulu ada beberapa teman aku yang punya kayak langganan opang sendiri itu tuh kadang tuh harganya juga beda-beda. Kalau misalkan lagi urgent banget itu bisa dinaikin tiba-tiba harganya. Nah, ngelihat problem ini itu hadirlah aplikasi Gojek yang jadi life changing bener-bener semua orang. Nah, ini tuh baru contoh nyata dari problem solution fit. Karena kan Gojek hadir itu kita langsung bisa pesan via aplikasi. Itu tuh bisa ngejawab semua problem nih. Yang pertama, mereka yang kesulitan untuk nyari transportasi yang cepat. Karena ya udah di Gojek kalian tinggal lihat aplikasinya, kalian tinggal pesen mau go ride atau go car kan. Pada saat itu masih baru ada dua tuh waktu awal-awal. Terus kalian tinggal tunggu di rumah, mereka akan datang. Ya udah kalian duduk, kalian jalan gitu ke tempat tujuan kalian. Terus dari segi biayanya kalian bisa langsung lihat biayanya berapa. Bahkan ada kayak fitur-fitur kan go ride hemat dan lain-lain gitu. Kalian bahkan bisa memilih harga sesuai dengan yang kalian your willingness to pay gitu. Jadi kalau untuk Gojek ini itu bener-bener ngejawab nih problem-problem yang memang dirasain sama semua orang dan ini bukan solusi yang nice to have aja karena ini bener-bener life changing. Sekarang orang-orang prefer untuk mesen Gojek daripada manggil opang gitu kecuali kalau misalkan emang posisinya Gojeknya lagi kayak aduh lama banget dapet drivernya atau misalkan lagi buru-buru di depan ada opang baru opang kayak gitu. Nah,
Ya kan, PSF evidence-nya itu adalah masyarakat menjadi mengandalkan aplikasi Gojek untuk mendapatkan transportasi. Dan dari sisi drivernya sendiri, karena kan mitra Gojek itu bukan cuma kita sebagai customer, tapi juga drivernya. Kalau kalian tahu bisnis Gojek itu seperti apa, jadi mereka itu ada mitra kepada driver dan juga customer. Jadi Gojek itu mendapatkan dua revenue stream, yaitu dari driver dan dari customer-nya juga. Nah, driver juga jadi merasa diuntungkan karena dapat order yang lebih teratur dan juga driver itu kan kalau misalkan Opang agak ada kayak ini ya, apa sih namanya? Persaingan lah opang satu sama opang lain. Tapi kalau misalkan dengan driver ini bermitra dengan Gojek, driver itu ngerasa diuntungin karena langsung masuk nih orderan ke dia. Jadi nggak ada namanya persaingan gitu. Makanya Gojek ini itu adalah contoh real dari PSF. Nah, aku yakin sekarang dampak nyatanya yang aku yakin banget kalian semua pasti pakai aplikasi ojek online di handphone kalian. Aku yakin banget nih teman-teman yang join di kelas ini ada berapa nih? 16 termasuk aku itu kalian pasti pada punya aplikasi ojek online either Gojek, Grab, Maxim, ya you guys name it lah. Aku yakin kalian pada punya gitu. Aku harap kalian understand ya untuk materi yang PSAF ini. And next itu kita mau bahas tentang product market fit. Nah, ini mungkin agak lebih perlu aku jelasin lebih detail ya dibandingkan PSF tadi. Kalau PSF tadi mungkin kalian gampang nih ininya connect-nya. Oke, pokoknya inget aja PSF itu contohnya Gojek. Dulu Opang susah banget dipesennya, terus sekarang Gojek tinggal pesan di handphone. Itu ngejawab semua masalah dari orang lain dan itu jadi life changing ya. Kalau product market fit itu ketika produk kita itu udah sesuai dengan kebutuhan pasar, terbukti dengan adanya pengguna tetap dan juga tingkat tingkat retentionnya tinggi dan willingness to pay. Nah, produk market fit ini dibagikan jadi dua tuh. Kalau misalkan kalian lihat yang segitiganya piramidnya, yang pertama adalah market. Kamu harus tanya tuh, kira-kira siapa yang mau pakai produk kita? Yang kedua, ada produk. Produk apa yang akan kita tawarkan ke pasar. Nah, produk market fit ini terjadi kalau dua sisi ini ketemu dan juga cocok. Aku jelasin di next slide. Nah, again, aku kasih contoh dari Gojek. Ini kita bacanya dari bawah ke atas ya, teman-teman, untuk yang produk market fit. Yang pertama adalah dari target customer. Target customer dari Gojek itu adalah orang-orang di kota besar. Ini aku ngomongin ketika Gojek ini baru banget muncul ya, karena kalau sekarang itu mereka kan udah expansion, mereka udah ada maybe gak cuma di kota-kota besar ya. Aku sih kemarin ke Palembang itu Gojek juga udah ada gitu. Jadi uh, gak cuma di Jabodetabek aja. Nah, terus underserved need yang tadi aku bilang needs-needs yang emang sebelum ada Gojek itu belum ke fulfill gitu, yaitu transportasi yang cepat, harga jelas dan juga mudah dipesan. Nah, itu dari segi marketnya nih, dua itu dia udah tahu target customer-nya siapa, underserved need-nya tuh apa. Lalu setelah dia udah tahu marketnya itu apa, baru kita move ke produknya. Value proposition yang ada di Gojek itu adalah hanya dengan satu aplikasi kamu bisa pesan ojek kapan aja dengan murah. Apalagi dulu pas awal-awal Gojek itu launching, aku inget banget bahkan aku pernah dapat promo yang cuma flat harga itu 1.000 3.000. Itu pas awal-awal banget Gojek emang bakar-bakar uang diskon habis-habisan kan waktu itu tahu back in kayaknya 2016 2017. Nah, terus ada feature set order via aplikasi, track driver, e-wallet dan juga ada banyak layanan-layanan lain di aplikasinya. Nah, dari segi user experience atau kalian ketika user experience itu kayak kalian misalkan ngelihat aplikasinya tuh apa yang kalian rasakan gitu. Nah, aplikasinya mudah dipakai, praktis dan juga aman. Aku yakin ketika kalian ngelihat Gojek itu kalian gak akan bingung nih. Aku mau pesen GoRide di mana ya? Cara mesen GoCar tuh kayak gimana ya? Karena emang aplikasinya dari segi user experience itu mudah dipakai, praktis dan juga aman. Dan ini juga udah dites nih sama customer. Dilihat kan, aku yakin banyak banget dari kalian yang punya Gojek atau bahkan semuanya di sini pada pakai Gojek atau at least pernah install Gojek dan pesen pesen apa sih namanya pesen GoRide atau GoCar gitu. Nah, ini tuh berarti menunjukkan bahwa tes dia udah ngetes itu ke customer. Terbukti dengan ribuan orang download dan juga repeat order hampir tiap hari. Nah, kondisi ini itu
eh, itu menandakan bahwa produk market fit-nya itu tercapai. Karena produk sama marketnya itu masuk nih, kayak nggak cuman produknya bagus, tapi ternyata nggak masuk ke marketnya. Atau misalkan marketnya luas, marketnya ada, tapi produknya sendiri tuh nggak ada unique selling point-nya gitu. Nggak ngejawab permasalahan yang dialamin oleh customer, nggak meet the needs dari customer itu sendiri gitu. Nah, Gojek itu adalah contoh nyata dari produk market fit. Oke, oke, sebelum ini exercise deh, sebenarnya Q&A kita di akhir ya. Tapi karena materi hari ini cukup banyak, ada 4, aku mau make sure dulu dari PSF dan PMF yang aku jelasin ke teman-teman itu, ada nggak yang pengen nanya nih atau masih bingung terkait PSF atau PMF? Atau kalau kalian bisa, misalkan ada kayak satu bisnis that pop up in your mind, dan kalian pengen tanya ke aku, ini kira-kira PSF atau PMF gitu, silahkan tanyain aja dulu sebelum kita mulai ke mini exercise yang tadi udah sempat kelihatan dikit aja. Kalau misalkan dari kalian udah aman, terkendali, kalian boleh reaction aja, misalkan reaction jempol atau apa, biar setidaknya aku tahu nih teman-teman pemahamannya tuh sampai mana gitu. Oke, Gabriela udah clear ya terkait PSF, PMF, and oke, aku cek di kolom chat dulu. Kak, sorry, boleh jelasin ulang dikit tentang marketing fit? Oke, boleh. Zaneta, if you don't mind, kamu boleh kasih tahu nggak kira-kira kamu tuh bingungnya tuh di bagian yang mana nih yang marketing fit? Yang berarti yang target customer sama underserved need ya? Atau yang kamu maksud itu di product market fitnya? Kayak pengertiannya gitu. Oke, nih slide sebelumnya ya. Sorry. Nah, jadi intinya PMF itu kan ada dua, market sama produk. Kalau misalkan eh, market itu siapa yang mau pakai produk itu apa yang kita tawarin ke pasar. Produk market fit ini terjadi kalau dua sisi ini ketemu dan cocok. Gampangnya gini, kamu punya marketnya, kamu udah tahu tadi Gojek, dia tahu target customer-nya siapa, dia tahu orang-orang itu pain points-nya apa. Jadi yang dua bawah ini itu agak masuk dikit nih ke PSF tadi, product solution fit. Jadi udah tahu hal itu, udah tahu PSF-nya. Nah, produknya sendiri dia tuh develop sesuai dengan apa yang diinginkan oleh market. Kayak gitu. Simpelnya, produk yang kamu bikin itu tuh sesuai sama market needs, sehingga ketika kamu launch itu tuh udah ke tes sama customer, terbukti dengan banyak orang yang beli produk kamu. Nah, itu baru namanya product market fit. Sampai sini clear gak untuk product market fitnya? Udah Kak, oke. Oke, sama-sama. Eh, maaf guys, mau tanya, ini ada yang personal chat aku, slide-nya nggak jalan di presentasi. Ini aku lagi di slide 7. Kalau di kalian ini slide berapa ya, teman-teman? Slide 5. Oh, oke, wait. Bentar. Makasih ya udah ada yang iniin. Bentar, coba. Nih, aduh, berarti berarti yang slide PMF ini tadi kalian belum ini ya. Nah, pokoknya untuk PMF ini tadi aku kasih contohnya tuh yang ini nih. Target customer, underserved needs. Wait, aku make sure lagi. Semoga ini, nah ini udah kelihatan ya. Jadi target customer di Gojek itu kan orang-orang di kota besar. Terus underserved needs-nya tuh apa sih? Transportasi cepat, harga jelas, dan juga mudah dipesan. Nah, itu adalah bagian dari marketnya. Sedangkan kalau untuk dari sisi produknya sendiri, itu yang pertama ada value proposition. Value proposition itu lebih ke, if you guys familiar with unique selling point, nah itu the same thing actually. Atau kayak semacam apa sih yang unik dari produk kamu gitu? Apa yang bikin produk kamu itu unggul dari kompetitor? Oke, Elin nanya ke aku, bagaimana tips cari permasalahan yang dialami banyak orang agar target marketing yang kita peroleh dicakup oleh banyak orang? Pertama,
kamu itu coba tanya ke diri kamu sendiri gitu. Kamu pengennya apa? Contoh kayak misalkan aku ngadain Strativate gitu ya. Aku sih ngelihat gara-gara kan aku sering banget nih misalkan ngejuri lomba atau misalkan ngisi acara lomba atau even jadi mentor. Terus aku ngelihat kenapa kualitas dari anak satu sama anak dua itu bisa beda banget nih kualitas dari bisnis proposalnya. Nah, aku ngelihat peluang itu, aku ngelihat permasalahan itu dan aku mau solve problem itu kayak gitu. Jadi sebenarnya guys, kalian itu nggak bisa dipaksain kalau untuk nyari ide bisnis. Kalian nggak bisa maksain kalau misalkan kalian ngerasa stuck untuk cari ada nggak ya problem yang lagi dirasain nih sama orang-orang. Aduh, aku pengen bisnis tapi aku mau tahu problem apa yang lagi dirasain sama orang-orang. Nah, itu sebenarnya kalau dipaksain cari kayak gitu itu agak sulit karena takutnya ujung-ujungnya bisnis yang kalian jalanin itu nggak sustain kayak gitu. Jadi aku sih makanya kalau misalkan kalau kalian ngelihat Stratifit itu aku ngajarin kalian nggak nge-push kalian banget nih untuk bikin ide bisnis, tapi gimana caranya ketika kalian punya ide bisnis, kalian bisa nge-structure itu dengan tepat seperti itu. I hope that answer your question ya, Alien. Oke, kita next ke mini exercise. Guys, mini exercise ini aku nggak akan iniin kalian. Kalian cukup tulis kalau kalian ada ide bisnis dalam satu kalimat, kasih hipotesis masalahnya sama solusi yang kalian mau bikin. Kalian kirim di chat aja nggak apa-apa, nggak perlu. Kalau kalian mau on mic silahkan. Kalau misalkan pengennya kirim via chat juga silahkan. Aku tunggu 3 menit ya. Contoh, ini aku kasih contoh real deh. Siswa SMA BHK Jakarta itu banyak banget yang ngikutin lomba bisnis. Namun ngerasa kayak lack of guidance nih dari para guru. Oleh karena itu, hadirlah Strativate sebagai bimbingan belajar untuk para siswa yang ingin mengikuti lomba bisnis. Contohnya kayak gitu. Atau aku kasih contoh bisnis real aku ya, itu ada namanya tuh Well by She, itu thrift shop gitu dari tahun 2020. Dan aku ngadain thrift shop itu gara-gara aku ngerasa ketika COVID itu teman-teman kan pada nggak bisa nih beli baju di mall. Dan itu sebenarnya problem yang aku rasain sendiri sih. Aku waktu itu pengen banget beli baju di mall, cuman lockdown gak dibolehin sama orang tua aku. Jadi aku nyari Instagram online shop gitu dan itu pertama kalinya aku tahu thrifting itu apa. Aku bahkan nggak pernah ke pasar Senen dan pas aku ngeliat itu baju harganya murah, aku coba aja jual karena pada saat itu aku pikir oh orang-orang nggak akan beli offline nih, jadi aku jual via online. Nah, gambarannya kayak gitu. Aku tunggu 3 menit ya teman-teman. Kalau misalkan mau private chat ke aku, kirimnya juga nggak apa-apa. Ini biar kalian ngasah sendiri nih, biar kalian bisa ngasah yang PSF, PMF tadi gitu. Aku tunggu sampai 9:58 ya. Oke, thank you Josh. Dari Josh nih, banyak usaha UMKM yang punya ide bagus. Contoh di industri kuliner banyak yang punya ide bagus, tapi kurang modal dan butuh investor. Waduh, ini dari aku baca satu paragrafnya aja menarik banget nih. Coba kita lihat solusinya. Solusinya terinspirasi dari Shark Tank. Oke, menarik. Membuat aplikasi di mana UMKM bisa showcase portofolio dan dilihat oleh perusahaan industri yang juga membutuhkan ide baru. Oke, nah iya benar, aku senang sih. Josh udah bisa bener-bener nerapin nih materi yang baru, baru satu materi yang aku jelasin dan dia bisa langsung mengaplikasikan itu dengan baik. Problemnya kelihatan banget. Oke, banyak usaha UMKM yang punya ide bagus, contoh di industri kuliner, tapi kurang modal. Dan itu memang dirasakan gitu. Banyak banget kalau di UI sendiri itu ada pendanaan bisnis, itu karena banyak anak-anak UI yang punya bisnis, cuman ya modalnya terbatas. Orang tuh banyak banget yang pengen bisnis tapi terkendala dengan modal dan butuh investor. Jadi solusi kalau misalkan mau bikin kayak Shark Tank, tapi versi aplikasi ya itu benar-benar meet nih problem dari orang-orang. Tapi again, kamu harus make sure nih di PMF-nya kayak gimana. Kamu harus dari segi produk market kamu udah ada, dari segi produk tuh tinggal kamu develop lagi. Coba Josh, nanti ketika kamu bikin bisnis proposal untuk kamu lomba, kamu pakai yang piramida PMF tadi ya, yang produknya kamu kamu detailin tuh satu-satu kayak gimana dan
market yang pengen kamu acquire itu yang kayak gimana gitu. Oke nih, Zaneta, banyak pekerja kantoran usia 30 sampai 50 tahun kesulitan menjaga pola makan sehat karena jadwal padat. Sehingga ShapeMate hadir sebagai layanan catering sehat personal yang menyediakan menu bergizi, tips gaya hidup, dan resep praktis yang disesuaikan dengan kebutuhan body goals mereka. Oke, nah hal ini yang pengen aku jelasin ke teman-teman. Sebenarnya, kalian juga harus tahu yang namanya Blue Ocean and Red Ocean. Sebenarnya ini nggak ada di materi hari ini, cuman ini a very good insight for you guys. Karena kalau misalkan yang tadi Zaneta bilang, problemnya itu adalah orang-orang yang pengen ngejaga pola makan sehat. Banyak. Marketnya yang bisa dihituin luas banget tuh kalau misalkan kita iniin ya. Karena sekarang kan juga tren gaya hidup sehat pun juga juga ini ya lagi naik banget. Terus Zaneta juga nargetin banyak pekerja kantoran usia 30 sampai 50 tahun. Berarti ya 30 sampai 50 tahun yang pengen pokoknya yang pengen hidup sehat aja. Terus Zaneta hadir sebagai Zaneta punya bisnis yaitu ShapeMate sebagai layanan catering sehat personal yang nyediain menu bergizi, tips gaya hidup dan lain-lain. Nah, kalau kayak gini, oke, oke itu tuh fit ini nih PSF-nya mid. Cuman kamu harus tahu kalau catering sehat itu udah ada banyak banget. Kalau Gojek tadi, posisinya dia masuk ke Indonesia, saingan dia Grab. Cuma Grab doang pada saat itu. Dan Grab itu bukan dari Indonesia. Jadi dia tuh masih ada yang kayak local pride-nya gitu. Orang-orang bisa milih Gojek gara-gara local pride kan. Sedangkan kalau misalkan layanan catering sehat, itu tuh udah banyak banget. Yellow Fit dan lain-lain. Nah kalau misalkan kamu mau tetap kamu beneran jalanin bisnisnya, pertama, kamu harus bener-bener megang customer kamu siapa. Oke, kamu udah ada target customer, tapi gimana caranya kamu bener-bener ngambil target customer itu dan target customer itu memilih untuk ikut layanan catering kamu dibandingkan layanan catering lain. Nah, itu yang perlu kamu bener-bener iniin gitu. Kalau misalkan kamu mau bisnis, tapi yang banyak saingannya posisinya, kayak gitu. Jadi, kalau untuk yang Zaneta ini, yes, kamu benar, itu mid problem solution fit. Tapi dari segi kompetitor, dia tuh banyak banget. Jadi, kamu harus bener-bener create yang tadi value propositionnya yang unik dan tidak ada di kompetitor lain. Takutnya kalau kayak gini, kamu malah perang harga, dan jadinya margin yang kamu dapatkan sedikit. Nah, itu feedback dari aku. Kalau misalkan ini adalah bisnis idea yang akan kamu ajukan kepada lomba, aku sebagai point of view juri, merasa kalau misalkan kamu bisa develop lagi ide ini, atau coba kamu cari lagi alternatif ide lain. Kayak gitu ya, Zaneta. Oke, aku lihat lagi nih dari Hasna. Banyak masyarakat di Indonesia yang tahu manfaat jamu, tapi tidak meminumnya lantaran proses pembuatan yang panjang dan sulit. Oke, oleh karena itu, hadirlah kamu celup jamu yang dapat diseduh seperti teh celup. Oke, eh, oke, ini ini menarik, yes. Tapi aku mikirnya gini, kalau misalkan dulu aku misalkan minum jamu ya, aku lagi visit misalkan ke tempat nenek aku, kakek aku, kan biasanya kan ada ada mbok jamu tuh yang di depan rumah. Itu itu tuh kayak ngerasa feel minum jamunya tuh itu gara-gara itu tuh. Cuman kalau bisa tapi ini kamu ngadirin solusi jamu yang dapat diseduh seperti teh celup. Pertama, kamu harus tahu. Nah, sebenarnya ini agak ke pembahasan kita yang lain sih ya tentang customer journey. Itu tuh customer tuh apa tuh yang mereka rasain? Kayak tadi kan aku mikir kalau jamu, aku tuh dulu itu POV aku, persona dari aku ya. Aku minum jamu gara-gara feel-nya itu misalkan kak nenek aku manggil kayak mau jamu, terus nanti dia nyeduhin jamu itu, ditanya kan mau jamu buat apa neng gitu, tuh kasih tahu misalkan aku lagi batuk atau apa, nanti dia bikinin tuh jamunya. Cuman kalau misalkan kamu bikin jamu yang celup itu, yes itu praktis, tapi kalau misalkan kamu mau bawa ini idea ke bisnis plan kamu, tolong produknya tuh kamu detailin lagi ya, bener detailin lagi gitu. Kira-kira jamunya seperti apa? Target kamu, misalkan target customer kamu tuh, target audience kamu tuh siapa-siapa aja, kayak gitu. Oke, oh my God, ini banyak banget teman-teman. Aku baca sampai Elin ya. Gak apa-apa, kita masih ada kok mini exercise lain. Maaf banget banget. Aku takutnya khawatir malah banyak yang aku miss.
Zaman sekarang banyak kampanye-kampanye tentang sustainability. Banyak orang ingin beralih dan berbisnis ke produk ramah lingkungan, tetapi kesulitan menemukan tempat membelinya. Oke, karena itu kami menghadirkan ide platform jual beli khusus produk ramah lingkungan agar konsumen lebih mudah mendapatkannya dan mendukung pola hidup keberlanjutan. Nah, ini berarti aku coba mikirnya semacam marketplace kali ya. Jadi kalian bikin marketplace tapi khusus untuk produk ramah lingkungan. Nah, kalau kayak gini, pertama kalian akan mempromosikan si marketplace ini kan ke internet dulu kan yang pertama. Cuman kalian harus ingat kompetitor kalian, walaupun ini bukan yang kompetitor yang ini banget ya, kayak apple to apple banget, yaitu Shopee. Tapi Shopee itu kan general. Tapi sekarang orang siapa sih yang nggak nyari apapun di Shopee gitu. Jadi make sure kalau kalian tadi Elin, misalkan kamu punya ide bisnis ini nih dan kamu mau bawa ke lomba bisnis, aku tuh sering nih dapetin kayak gini dan aku selalu nanya, terus apa yang bikin aku itu milih untuk naruh produk aku di aplikasi kamu dibandingkan di Shopee? Sedangkan kalau di Shopee, aku nggak perlu banyak inisiatif untuk em, apa sih promote gitu. Aku bisa tinggal taruh nama produk aku apa dengan namanya tuh eye catching. Misalkan aku mau ngejual produk ramah lingkungan, misalkan packaging eco-friendly gitu. Aku tinggal tulis packaging eco-friendly termurah eh, apa gitu kan kalian harus mainin di search engine juga ya biar orang-orang tuh nyari produk kalian tuh langsung paling atas. Terus apa yang bikin aku harus ikut aplikasi kamu sedangkan aplikasi kamu masih baru dan penggunanya nggak sebanyak Shopee. Nah, itu adalah questions yang harus kamu jawab nantinya ya Elin ketika kamu bawa ide bisnis ini ke lomba. Oke deh, ya ampun teman-teman, makasih banyak ya. Ini banyak nih El- dari Evelyn, dari Dava, dari Faiz, dari Zaneta, dari Shiva, dari Luis. Makasih, oke udah masuk ke aku. Nanti kita bahas lagi di exercise selanjutnya ya, karena kita total ada 4 exercise dan aku janji ini nggak akan ngeribetin kalian. Dan kalau kalian punya, emang udah ada lagi ongoing lomba bisnis, atau kalian lagi ada ide bisnis tapi baru mau ikut lomba bisnis, aku berharap ini sangat membantu kalian ya. Oke, next. Nah, ini yang tadi banyak banget nih yang salah, yaitu segmenting, targeting, positioning. Dan guys, kalian harus taruh STP ini di setiap kalian lomba bisnis. Karena aku kalau misalkan ngelihat proposal, misalkan aku jadi juri, dan aku ngelihat gak ada STP, itu most likely akan aku skip. Bukan skip yang benar-benar skip ya, cuman kayak aku udah tahu aja gitu kayak target customernya aja nggak jelas, gimana caranya aku mau nilai bisnis kamu tuh oke atau enggak gitu. Jadi kalian harus bener-bener taruh STP ini ketika kalian bikin bisnis proposal ya. Oke, yang pertama dari segmenting dulu. Dibagi jadi 4. Yang pertama itu demografi. Faktor kayak umur, gender, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, ya status pernikahan itu tergantung produk apa sih. Misalkan produk asuransi ya ada status pernikahannya kan. Tergantung produk apa ya. Status pernikahan optional lah. Tapi umur, gender, pekerjaan, pendidikan, pendapatan itu dari demografi segmenting. Terus yang kedua itu ada geografi, yaitu berdasarkan lokasi. Kayak Gojek tadi itu berarti dia pertama menargetkan kota-kota besar dulu kan. Jadi kalau misalkan yang geografi ini, aku sangat menyarankan kalian, misalkan ini bisnis baru, kalian harus kasih 1 atau 2 kota target kalian. Kalau misalkan memang ini bisnisnya itu offline gitu ya. Tapi kalau misalkan bisnisnya online ya, kalau bisa nargetin satu Indonesia, why not? Karena sekarang zaman udah berkembang terus dan kalian bisa kirim kemana aja gitu lewat JNE, JNT kan. Terus ada psikografi. Itu berdasarkan gaya hidup, minat, nilai, sama kepribadian. Yang terakhir itu ada perilaku. Itu berdasarkan kebiasaan kalian membeli, terus juga loyalty kalian, dan juga penggunaan produk. Nah, ini kan terlalu ini banget ya, apa sih definitif banget. Aku kasih aja contoh dari segmenting. Ini aku kasih contoh Forex, udah bukan Gojek lagi. Nah, dari Forex sendiri nih, dari segi geografisnya, dia tuh fokus kotanya utamanya di kota-kota besar. At least itu yang aku riset secara singkat tadi ya. Itu ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, di Bali nih, Forex. Jadi yang tadi aku bilang,
Geografis itu tergantung banget kalian. Kalau misalkan kalian mau bikin produk yang targetnya itu internasional ya, kalian harus di geografis itu kalian harus kasih tahu target negara kalian siapa-siapa aja. Nah, kebetulan kalau Fore ini dia masuk ke Indonesia menargetkan kota-kota besar. Yang kedua, itu ada lokasi strategisnya. Cuman sebetulnya kalau untuk teman-teman SMA mau bikin detail, benar-benar detail, aku sangat senang. Cuman rata-rata memang teman-teman SMA itu di geografis tuh cuma ngasih tahu fokus lokasinya aja tuh di mana gitu. Nah, ini kan kalian aku kasih tahu nih, akan lebih baik kalau kalian kasih tempatnya itu tuh kalian mau di mana. Jadi ada lokasi strategisnya. Kalau Fore itu kan di mall, ada juga di kampus, di beberapa kantin kan di beberapa kantin-kantin kampus dan juga di area perkantoran itu Fore. Nah, yang kedua itu dari segi demografis, usianya. Aku dari yang aku lihat rata-rata yang ke Fore itu adalah Gen Z dan juga millennials. Dari segi pekerjaannya itu ada pekerja kantoran, freelancer, UMK, orang-orang misalkan UMKM tuh aku mikirnya kayak wirausaha-wirausaha dan juga mahasiswa dan pelajar. Kayak aku sendiri aku sering banget ke Fore belakangan ini karena kebetulan deket sama kampus juga dan di rumah aku juga deket Fore kan. Jadi dan teman-teman aku, pelajar-pelajar itu juga banyak yang sering ke Fore dan aku ngelihat sendiri misalkan di sekitar aku orang yang ke Fore rata-rata bawa laptop. Jadi I assume pekerjaan mereka pun juga ya pekerja kantoran atau ya pelajar-pelajar mahasiswa. Kan mahasiswa biasanya Sabtu Minggu juga sibuk ya, ada panit lah dan lain-lain jadi butuh laptopan. Nah, untuk pendapatannya sendiri, kamu bisa ngelihat dari mana? Ini ngelihat dari harga Fore itu berapa. Nah, jadi balik lagi ke harga produk kamu. Harga produk kamu itu berapa? Nah, di sini kan kamu bisa ngelihat nih. Contoh ya, Fore itu harganya itu kopi dari tani 21.000. Aku bandingin sama misalkan kopi kenangan. Kopi kenangan itu 19.000. Tapi aku bandingin sama, sorry banget kalau misalkan mention ini, tapi Starbucks. Starbucks itu 50.000 kan. Harganya tuh beda jauh tuh. Makanya aku bisa bilang kalau Fore ini, tapi kalau misalkan aku bandingin ke kopi-kopi yang biasa gitu, misalkan di warung-warung, itu kan kayaknya 10.000 itu juga kita bisa beli kopi ya kalau misalkan di warung. Nah, aku dari tiga perbandingan tadi, aku bisa menyimpulkan bahwa Fore itu pendapatannya tuh fokus ke kelas menengah dan juga atas. Jadi dua market yang bisa dia ambil nih, yaitu market kelas menengah dan juga market atas. Yang dimana orang kalau misalkan beli Starbucks, dia pasti bisa beli Fore. Tapi orang yang misalkan beli kopinya misalkan di warung-warung, dia akan mikir dua kali untuk beli Fore, kayak gitu. Untuk gambaran penjelasan dari pendapatan ya. Nah, dari segi psikografisnya, itu aku bagi jadi dua. Sebenarnya tadi ada tiga ya. Wait, ada satu lagi tuh. Gaya hidup, empat bahkan. Gaya hidup, minat, nilai, sama kepribadian. Tapi di sini yang aku bisa riset dari Fore itu ada dua. Karena kan ini aku Fore ya, ibarat bisnis yang sudah ada. Kalau misalkan kalian bikin bisnis plan, kalian bisa masukin tuh empat-empatnya dari psikografis, itu bakal oke banget. Karena jujur kalau aku jadi juri, aku sangat suka misalkan bisnis plan itu sedetail mungkin. Nah, dari segi gaya hidup, itu anak muda yang suka nongkrong. Iya dong, kan kalau kan tadi aku bilang ketika aku ngeliat di sekeliling aku aja, anak muda yang lagi nongkrong ya udah di sekedar laptopan aja sama pekerja yang butuh kopi cepat sebelum kerja. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena Fore itu ketika aku lihat di aplikasinya dia bisa kamu pesan lewat aplikasi, terus nanti ya udah tinggal kamu pick up aja ketika Fore itu udah pesanan kamu tuh udah jadi gitu. Makanya aku bisa tulis dari segi gaya hidupnya itu pekerja yang butuh kopi cepat sebelum kerja. Nah, itu juga tadi nih yang pekerja butuh kopi cepat sebelum kerja itu juga sama kayak materi kita sebelumnya tuh problem solution fit. Problemnya dia butuh kopi cepat jadi dia pesennya lewat aplikasi. Nah, hadirlah Fore gitu. Terus nilai-nilai yang ada di Fore itu mendukung brand lokal, affordable affordable lifestyle. Karena Fore itu kan dari harga 21.000. Cuman tempatnya juga banyak yang lumayan PW ya, kayak di mall-mall atau misalkan dia tuh ada di ruko-ruko. Itu kan lumayan PW tuh, terbukti dengan banyak mahasiswa yang suka nongkrong di situ gitu. Terus dari segi perilaku itu aku bagi jadi daily users sama occasion users ya. Daily users itu misalkan kayak aku hampir tiap kalau misalkan aku lagi lagi di rumah sih aku hampir tiap hari ya aku ke Fore atau misalkan occasional occasional aja kalau misalkan dia ngelihat ada Fore
atau dia pengen beli kopi terus adanya fore doang kayak gitu. Nah, yang kedua alasan membeli, harga lebih affordable, banyak promo, rasa kopi dan non kopi juga variatif. Nah, ini tuh yang alasan membeli itu sebenarnya aku again dapetin dari aku sendiri sih, alasan aku beli Fore itu gara-gara apa. Cuman kalau misalkan kalian membuat suatu ide bisnis, bagian yang alasan membeli ini better kalian coba random sampling dengan tanya orang lain gitu. Contoh misalkan Zaneta punya temen, kamu iseng aja tanya tentang produk kamu. Kira-kira kalau misalkan lo mau beli produk gue, alasannya apa nih? Kenapa lo mau beli? Kayak gitu. Sebenarnya kayak sampel-sampel gitu kan juga nggak perlu banyak ya, satu pun cukup. Menurutku, untuk ide bisnis awal ya, sebenarnya itu lebih better kalau kalian bisa dapetin kayak 5 sampai 10 sampel lah untuk naruh di alasan membeli ini aja. At least ketika kalian ditanya juri, kalian nulis ini itu ada reasoningnya, nggak asal tulis aja gitu. Oke, next di targeting. Dari hasil segmentasi tadi, kalian harus pilih pasar mana yang paling tepat untuk kalian targetin. Nah, ini tuh dibagi jadi dua ya guys. Primary market, primary target. Aduh, maaf banget, ada kesalahan sedikit. Primary target sama secondary target. Nah, yang primary ini target utama. Kalau secondary ya target cadangan. Ibarat ini first priority, ini second priority gitu. Jadi yang kalian benar-benar tonjolin itu dua ini. Sebenarnya bisa juga kalian bikin kayak target kalian tuh banyak banyak banyak. Cuman kan ada pasti yang benar-benar kalian paling fokusin gitu. Nah, kita lihat lagi dari contohnya itu Forex. Target primernya itu adalah pelajar dan pekerja muda urban yang suka nongkrong gitu. Misalkan itu adalah target utamanya karena ya tadi aku ngelihat dari observasi singkat yang aku lihat ketika aku di Fore, ya rata-rata orang pakai pasti bawa laptop, entah itu misalkan dia sekedar Zoom aja atau ngerjain tugas. Jadi primary targetnya adalah pelajar dan pekerja muda yang suka nongkrong. Second dari targetnya itu freelancer, pekerja kantoran, pesan banyak saat meeting atau Grab and Go. Nah, ini tuh yang aku maksud kalau misalkan eh, fore-fore yang kantor cabang-cabang fore yang misalkan ada di dekat kantor gitu, yang dimana orang itu mau mesen kan acara-acara kantor itu banyak nggak sih, misalkan kayak pengen meeting atau misalkan ada suatu occasion, akhirnya dia mesen banyak buat kolega-koleganya juga sekalian gitu. Dan juga Grab and Go karena tadi fore itu bisa kamu pesan lewat aplikasi, and then kamu pick up ketika pesanan kamu itu udah jadi gitu. Jadi targeting itu kayak gitu, primary, secondary. Nanti kalian adjust lagi aja sama ide bisnis yang kalian punya, target primernya apa, target secondary-nya tuh apa gitu. Oke, lanjut. Ini yang tadi banyak banget salah, yaitu positioning. Jadi bukan promotion ya teman-teman, karena kalau promotion itu eh, next step ketika kalian sudah menentukan segmenting, targeting, positioning kalian, baru kalian melakukan promosi kayak gitu. Jadi yang penting itu adalah positioning. Positioning itu ibarat kalian nanamin persepsi lah terkait brand kalian. Simpelnya, kalian tanya questions ini. Bagaimana brand kalian itu pengen diingat? Contoh, misalkan Strativate. Strativate itu pengen diingat sebagai platform yang beneran bisa ngebantu kalian menang lomba bisnis, kayak gitu. Jadi, tadi kan kalian ngasih banyak tuh contoh-contoh ke aku di mini exercise. Kalian punya bisnis apa? Nah, itu tuh, kalian mau bisnis kalian itu diingat tuh kayak gimana? Nah, itulah di positioning ini. Terus tadi kan sempat aku mention yang em, kalau nggak salah yang catering sehat itu kan banyak tuh, banyak banyak kompetitornya. Nah, aku jelasin di positioning ini ya. Jadi kamu bisa nge-position diri kamu, oke, kamu ini catering sehat yang banyak kompetitor, tapi apa unique selling point kamu? Misalkan em, ini tuh makanan, contoh ya catering sehat ya, aku nggak tahu sih ada apa enggak, misalkan cake atau apa, tapi super rendah kalorinya di bawah 100 gitu, misalkan misalkan kamu mau diingat dengan cara itu. Nah, itu kan eh, itu juga masuk ke key differentiator kamu dibandingkan kompetitor-kompetitor lain gitu. Nah, kalau dari Forest sendiri, positioningnya adalah kopi lokal yang hadir untuk generasi muda urban yang ingin menikmati kualitas kopi terbaik dengan cara modern, cepat, dan juga terjangkau. Modern ya karena dia udah bisa pakai aplikasi, dia juga udah ada kayak sistem poin-poin kayak gitu ya, dia sangat
sangat adaptif ya dengan tren sekarang. Sedangkan key differentiator dia dibandingkan kompetitor-kompetitor lain, padahal Forex kan juga kalau dilihat wah banyak banget kopi kenangan, janji jiwa banyak banget kan kompetitornya Forex, walaupun janji juga dia ngejual makanan sih sebenarnya nggak yang kompetitor-kompetitor banget kalau misalkan janji ya. Nah, key differentiatorsnya itu yang pertama aplikasi Fore dengan loyalty point, cashback, dan integrasi dengan e-wallet. Tapi sebenarnya kalau untuk Fore sendiri, aku sih nggak melihat key differentiators yang benar-benar signifikan ya, kayak nggak ada something yang benar-benar Em, kalau aku pribadi kenapa aku pilih Fore karena Fore enak, simpelnya kayak gitu. Cuman kan enak itu bisa subjektif ya, orang-orang kan beda-beda. Aku nggak melihat yang gimana-gimana banget nih key differentiatorsnya Fore. Jadi, dan kalau misalkan kalian bikin ini positioning di bisnis, kalian punya ide bisnis, kan positioningnya tuh posisinya kayak Fore, nggak begitu ada key differentiators yang signifikan atau yang benar-benar bikin orang kayak oke gue mau beli produk lo. Nah itu juga maaf banget teman-teman, tapi aku ngelihatnya kayak kurang menarik gitu. Jadi tolong teman-teman juga masukin juga key differentiatorsnya itu yang sekiranya bikin customer itu langsung pilih kalian dibandingkan kompetitor kayak gitu. Ini kalau kalian lihat deh, Forex brand lokal dan memiliki harga yang lebih terjangkau. Konsep eco-friendly dengan kampanye reusable cup. Nah, ini kan orang hanya segelintir orang yang akan memilih Forex berdasarkan reasoning ini gitu. Karena menurutku ini pun juga tidak sekuat itu untuk bikin Fore lebih unggul dibandingkan yang lain. Itu hanya personal preference aku aja karena aku ngerasa Fore itu lebih enak dibandingkan yang lain dan harganya lebih terjangkau gitu. Cuman kan kalau kayak gitu, kalian harus mencoba Fore dulu baru bisa memilih Fore dibandingkan yang lain. Nah, kalau kalian bikin ide bisnis, gimana caranya orang memilih produk kalian tanpa harus mereka coba dulu gitu. Kan kalau coba nanti di customer journey itu kan kayak mereka jadinya retention aja, mereka beli lagi beli lagi, tapi gimana caranya orang itu beli melakukan first purchase. Nah itu kalau kalian bisa memberikan key differentiators yang benar-benar bikin orang mau melakukan first purchase, nah aku bisa bilang positioning kalian itu udah perfect kayak gitu. Dengan tadi ya, statement positioningnya juga kalian harus jelas. Oke, ini harusnya setelah ini mini exercise kalau aku nggak salah. Nah, iya bener. Kalau gitu dari sini STP yang tadi banyak banget yang salah, ada yang pengen ditanyain dulu nggak guys? Karena kita masih ada dua materi lagi dan ada satu mini exercise nih. Dan ini sangat penting nih STP. Kalau misalkan kalian udah clear, boleh reaction ya. Biar aku bisa lanjut ke yang lain. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung ditanyain aja. Karena kebetulan aku karena Vira, Kak Akil itu juga lagi bakal ngejuri di salah satu business plan competition for high school. Kita nggak akan nge-spill juga. Jadi kalian kan oke banget nih dapat insider insights ya terkait STP dan lain-lain. Jadi aku harap kalian bisa manfaatin banget nih kelas dari Strativate gitu. Kalau ada yang nggak di ngerti nggak kalian ngerti ini terkait STP langsung tanya aja ya. Aku tunggu sampai 10.21 deh, 1 menit lagi. Kalau kalian mau tanya. Misalkan dari kalian udah clear, aku bisa lanjut ke mini exercise. Tapi semoga em, ini ya, STP tadi kalian gak seberapa bingung gitu untuk bedainnya. Oke, udah 10.21 dari aku dari kolom chat juga. Oh wait, ada nih dari Josh. Kak, dari segmenting ini apa dimasukkan dalam proposal atau diterpakan aja? Kamu harus masukin dalam proposal. Oke, guys, abis ini kalian tuh ada tugas akhir. Bukan tugas akhir sih, tapi lebih ke tugas untuk materi yang satu ini kan. Kan kemarin juga ada tugas tuh, cuman nanti emang sengaja kita langsung kirim semuanya di hari ini aja biar sekalian nanti di akhir ada Google Classroom kalian. Itu aku bahkan kasih kita Strativate bakal kasih kalian template dari STP. Yes, STP perlu kamu masukin di dalam proposal ya. Karena, dan kalau kamu masukin STP dalam proposal, kasih tau aja anak-anak SMA jarang banget pakai STP. Cuman anak-anak SMA yang udah sering lomba pasti pakai STP. Dan anak-anak mahasiswa pasti pakai STP. Jadi kalau kalian pakai STP itu nilai plus banget bagi juri ya. Karena emang STP itu harus guys. Harus kamu masukin dalam proposal walaupun tidak diminta. Oke. Semoga ngejawab question kamu ya Josh. Next. Nah, ini mini exercise kayak tadi aja, guys. Kalian kirim aja di kolom chat dari ide bisnis kalian yang sebelumnya kalian udah kasih tahu ke aku, yang tadi
PSF, PMF, coba bikin positioningnya dengan format kayak gini nih. Format yang di bawah ini nih. Produk saya adalah untuk target customer yang butuh apa karena kami memberikan apa kayak gitu. Targeting. Oke, wait. Aku sambil jawab pertanyaan Luis ya. Berarti targeting itu lebih memperdalam daripada segmentation atau targeting itu hanya untuk melihat enggak. Kalau targeting itu kamu udah tahu target customer kamu siapa. Jadi dari segmentasi yang kamu punya, eh, kamu langsung tunjukin target kamu siapa kayak gitu. Bukan untuk melihat spesifik pasar atau konsumennya. Kalau kamu tujuannya untuk melihat spesifik pasar atau konsumennya, kamu sudah melakukan itu sebelum kamu melakukan targeting. Kayak gitu. Jadi STP ini kamu lakukan ketika kamu sudah tahu customer kamu siapa. Kalau kamu masih belum tahu customer kamu siapa, kamu bisa nanti abis ini itu materinya terkait data primer dan juga data sekunder. Nah, itu bisa jadi landasan kamu nih untuk kamu mau tes customer dan lain-lain gitu. STP itu masuknya aspek apa ya di proposal? Biasanya penjelasan dari produk saya. Jadi produk kamu itu apa? Nanti kan kamu jelasin deskripsi produk. Nah, kamu kasih tahu tuh segmenting, targeting, positioningnya kayak gitu. Tapi kalau kan masing-masing lomba bisnis itu punya struktur yang beda-beda ya. Cuman kalau misalkan dia ada struktur spesifiknya di bagian marketing, sebelum kamu memberikan solusi terkait marketing initiative yang akan kamu lakukan, kamu kasih tahu dulu STP kamu tuh apa kayak gitu. Oke, aku tunggu sampai 10.26 ya teman-teman. Coba kerjain mini exercise-nya buat positioning. Kirim aja ke ini aku nggak apa-apa, ke private chat aku atau misalkan kalian pengen on mic nggak apa-apa. Karena tadi segmenting, kalau aku minta kalian bikin segmenting targeting kan wah gak akan bisa 2 menit, jadi positioning aja. Produk saya adalah apa, untuk targetnya siapa, yang mereka tuh butuh apa, karena kami memberikan apa gitu. Contoh tadi Strativate ya, produknya adalah kelas bimbingan lomba bisnis untuk teman-teman yang tertarik untuk untuk teman-teman SMA dan juga freshman, undergraduate student yang butuh bimbingan terkait lomba bisnis pertama mereka karena kami memberikan mentor-mentor yang berkualitas kayak gitu contohnya. Produk saya adalah, oke dari Josh lagi nih. Produk saya adalah aplikasi untuk UMKM yang butuh modal karena kami memberikan potensi kerjasama dengan perusahaan. Oke, nice. Tapi tadi seingat aku, Josh, kamu tuh yang ini nggak sih, yang investor-investor Shark Tank itu, kamu berarti bilangnya bukan potensi kerja sama potensi kerja sama dengan perusahaan, tapi kamu bisa bilangnya itu memberikan pendanaan dan apa beda orang ya? Sorry, kalau misalnya beda orang memberikan pendanaan dari venture capital atau angel investor gitu. Dava, produk saya adalah aplikasi platform konsultasi untuk wirausahaan atau entrepreneur yang membutuhkan konsultasi mengenai image greenwashing dan sustainability business karena kami memberikan one-stop solution yang praktis dengan melalui aplikasi dengan UI yang mudah digunakan. Nah, dengan UI yang mudah digunakan itu aku harus pakai aplikasinya dulu dong, baru aku bisa bilang UI yang mudah digunakan. Pokoknya kalau bisa sih positioning kamu itu bisa bisa ngambil customer yang nggak perlu download aplikasi kamu dulu, baru mereka experience itu gitu. Kalau bisa kayak yang nge-guide orang buat download aplikasi itu kayak gitu. Shiva, produk saya adalah aplikasi bisnis konsultan berbasis AI untuk pelaku UMKM yang membutuhkan hasil cepat dengan biaya yang minim. Karena kami memberikan eksekusi data yang lebih efisien. Oke, nice. Oke, aku nggak komen terkait positioningnya, udah benar. Cuman aku mau komen dikit terkait produknya, yaitu aplikasi bisnis konsultan berbasis AI. Guys, kalau misalkan kalian ikut lomba sustainability dan kalian ngasih ide yaitu aplikasi, itu jujur em, jarang banget aplikasi-aplikasi gitu tuh kalau misalkan aku lihat realistis gitu. Kayak dan orang-orang rata-rata ide bisnisnya tuh aplikasi, 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 aplikasi dan jujur kurang realistis. Jadi kalau misalkan kalian ikut lomba, kalian lihat lagi temanya tuh apa. Kalau misalkan temanya tentang digital, AI, oke kalian masukin aplikasi. Cuman kalau sustainability, AI bagus, tapi misalkan bikin aplikasi-aplikasi itu jujur
kalian harus put extra effort sih untuk bikin itu tuh jadi super stand out kayak gitu. Dan kalau aplikasi bisnis konsultan berbasis AI, kalau kamu bisa eksekusi ini dengan sangat bagus, wah, itu perusahaan-perusahaan akan sangat menghemat duit ya untuk tidak meng-hire konsultan gitu. Jadi kalau misalkan kamu bawa-bawa ini ke lomba bisnis, please sangat-sangat detail dan kamu risetnya banyak banget sih ini, Shiva. Gabriela, produk saya adalah beeswax wrap untuk ibu rumah tangga yang membutuhkan kemasan untuk menyimpan makanan karena kami memberikan kemasan yang ramah lingkungan dan reusable. Oke, nice. Aku kalau misalkan kamu nanti di next exercise atau misalkan di next mentoring, kalau kamu bisa lebih detail lagi nih ngasih tahu tentang produk kamu yang beeswax ini, it would be nice ya. Karena aku pengen ngasih input, cuman aku sendiri masih bingung nih itu produk tuh sebenarnya detailnya banget itu kayak gimana karena masih agak ngawang nih kalau dari aku lihat sekilas ya. Oke, dari Louis, produk saya adalah rak sepatu UV or C untuk semua kalangan, terutama remaja yang mempunyai low budget dan pecinta sepatu, namun sulit untuk merawat sepatu. Oke, ini problem gue sih jujur. Yang membutuhkan efisiensi waktu dan menjaga kualitas sepatu dalam jangka panjang. Karena kami memberikan produk untuk menjaga sepatu tetap higienis, bebas bau. Sumpah ini bagus sih ide lo, Louis. Nice. Cuman please nanti ketika lomba bisnis ini didetailin lagi ya rak sepatunya tuh kayak gimana. Bentuknya kalau misalkan lo bisa gambar nih, kalau banyak beberapa anak SMA tuh juga yang bisa ngegambarin gitu loh produknya tuh apa biar lebih kebayang sama jurinya. Itu bakal nice banget sih. Karena ide bisnis lo ini menarik nih, rak sepatu UVRC. Ya gue sendiri bakal bakal ngelihat dari judulnya aja bakal gue baca sih itu proposal sampai akhir gitu. Jadi tolong dikembangin lagi ya. Ini positioningnya juga udah benar. Dari PSF juga masuk tuh. Problem gue kerasa banget tuh tadi kan dari deskripsi yang sedikit. Nice, good job Luis. Avelin, produk saya adalah plastik ramah lingkungan untuk anak muda yang peduli lingkungan yang memerlukan plastik ramah lingkungan. Nah, em, oke, dari setengah kalimat benar, cuman kurang kalimatnya kurang efektif. Jadi nanti ketika, tapi nggak apa-apa, ini kan mini exercise ya. Jadi nanti kamu ketika lomba positioningnya bikin lebih efektif lagi aja untuk kalimatnya ya, Evelyn. Karena kami memberikan plastik berbahan singkong yang ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Tapi jujur aku plastik berbahan singkong itu aku ngejuri itu berapa kali ya? Kemarin Juli itu kayaknya aku ngejuri, pas aku ngejuri di Juli, itu tuh ada nih yang kayak gini, plastik berbahan singkong. Dan aku pernah ngejuri lagi, ada lagi plastik berbahan singkong. Jadi sepertinya ini ide bisnis yang udah lumayan common deh, Evelyn. Kalau misalkan kamu bisa explore ide bisnis baru, coba explore aja. Karena tadi aku sering banget ngejuri, pasti ketemu nih plastik berbahan singkong. Di Makarapreneur pun ada nih plastik berbahan singkong, seingat aku ya. Gendis, produk saya adalah F&B frozen food masakan rumah yang bertarget untuk konsumen sekitar Jabodetabek yang tidak punya waktu untuk memasak sendiri. Oke. Jadi, saya menyediakan lauk pauk dalam bentuk frozen yang tinggal dihangatkan saja. Pendistribusian dengan e-commerce. Nice, kamu memberikan kamu ngasih tahu aku pendistribusiannya dengan e-commerce. Tapi kalau positioning udah cukup yang tinggal dihangatkan saja kayak gitu. Karena kan tadi ya bentuknya kan kalimat gitu. Nah, kalau misalkan produk kamu itu lauk pauk dalam bentuk frozen. Better kamu nanti detailin lagi lauk pauk yang kamu mau jual tuh apa. Karena nih, perbedaan lomba bisnis sama kamu menjalankan bisnis ya. Kalau kamu menjalankan bisnis, kamu bikin lauk pauk dan lain-lain di frozen mungkin dan kamu ngejualinnya di e-commerce dan kamu misalkan marketingnya itu di social media, itu bakal naik. Yes. Dan itu bakal banyak yang beli, ya. Tapi kalau di lomba bisnis, juri mau ngelihat ide kamu yang realistis dan juga inovatif. Nah, kalau misalkan aku judge berdasarkan realistis, yes, ini realistis, tapi inovatif atau tidak? Karena aku mikir lauk pauk sekarang banyak banget di TikTok Shop aja di TikTok aja orang-orang pada nge-live ini kan lauk-lauk yang frozen. Terus belum lagi artis-artis yang atau TikTokers yang dimsum frozen kayak gitu gitu. Dimsum bukan lauk sih, cuman yang kayak kemarin tuh aku beli dendeng balado di frozen itu enak banget. Nah, itu juga gambarannya. Makanya kalau kamu mau lauk pauk yang frozen, coba cari lagi inovasinya tuh apa ya, Gendis.
Next, Evelyn. Oh, Evelyn mau nanya. Kamu tanya dong, misal ada lomba nih, ada hubungannya sama digitalisasi, tapi timku itu mau bikin produk fashion ramah lingkungan. Misal itu aspek digital di bagian marketingnya. Enggak. Kalau kamu digitalisasi, tapi digital di bagian marketingnya itu nggak masuk digitalisasi. Jadi, kamu harus sesuai banget nih sama temanya apa. Kalau temanya digitalisasi, berarti kamu nggak bisa produk fashion ramah lingkungan, kecuali kamu bikin kayak modelan carousel gitu, marketplace fashion, lagi-lagi marketplace kan, makanya digitalisasi itu tricky banget guys, gimana caranya kalian tuh stand out dari yang lain. Tapi kalau misalkan aspek digitalnya di bagian marketing aja, nggak, itu nggak masuk ke digitalisasi. Oke teman-teman, makasih banyak udah kerjain mini exercise-nya. Aku next ya ke materi selanjutnya, itu tentang persona. Customer persona dan juga customer journey. Tadi kalian udah bikin STP, kalian juga udah nentuin problem solution fit, product market fit-nya. Nah, sekarang di bagian customer persona. Ini tuh istilahnya gambaran fiksi tapi realistis dari target customer yang kita buat berdasarkan riset dan juga data. Hal ini akan ngebantu bisnis lebih fokus dalam menawarkan produk, harga, dan strategi pemasaran. Ini tuh ada beberapa questions that need to be answered. Cuman ini ketika kalian membuat persona aja sih, nggak perlu kalian taruh question needs to be answer gitu-gitu ke proposal, nggak perlu. Ini landasan kalian aja dalam membuat persona. Pertama, siapa mereka? Yang kedua, apa masalah utama yang mereka hadapi? Yang ketiga, apa motivasi mereka pakai produk kita? Nih contoh. Itu aku kasih contoh Gigi, dia umur 29 tahun. Dia jobnya adalah marketing manager dan dia udah menikah gitu ya. Income-nya dia itu middle high income. Nah, ini tuh gambaran dari STP sebenarnya, tapi kalian taruh jadi customer. Jadi lebih kebayang nih user personanya tuh kayak gimana. Ketika aku baca proposal kalian, aku lebih ngeliat nih, oh target customer. Kalian kan udah naruh di segmenting, targeting, positioning. Nah ini kalian, ini kalian masukin ke contoh nyatanya nih yang customer persona ini, customer kalian tuh seperti apa. Kalau misalkan ini aku kasih contoh yang ininya ya, pasti bukan, ya lumayan advance-nya. Tapi kalau kalian cukup ngasih foto, nama, atau misalkan bukan foto deh, karakter, nama, dan dia tuh pengen dia tuh apa sedikit profil tentang dia, itu udah termasuk persona. Nah, kalau ini aku kasih detail-detailnya supaya teman-teman tuh lebih understand aja gitu terkait customer persona. Gigi ini dia tuh income-nya itu middle to high. Dan dari behaviornya sendiri, karena dia marketing manager, dia sibuk bekerja di kantor dan juga sering meeting. Nah, dia ini umurnya 29 tahun, dia menikah. Dia tuh peduli dengan brand lokal dan lifestyle yang modern. Sedangkan challenge-nya, karena dia marketing manager, jadwal kerja dia padat. Dan dia perlu nih opsi kopi yang enak, tapi harganya juga terjangkau gitu. Dan yang terakhir, dia juga butuh tempat nyaman untuk meeting kecil atau kerja sebentar di luar kantor kalau misalkan dia tuh lagi WFH. Nah, itu income behavior challenge-nya dari Gigi ini. Sedangkan untuk goals dan needs-nya Gigi, dia pengen dapetin kopi berkualitas tiap hari dengan cara praktis, dan dia juga mau ada promo dan loyalty rewards agar bisa hemat meski ngopi rutin. Nah, kalau kalian ngeliat ini dari customer persona, dan kalian bikin bisnis, kalian buat customer personanya atau user persona, itu sama aja sebenarnya. Nah, itu tuh bikin bisnis kalian tuh jadi lebih kebayang lagi. Oh, kali aku misalkan jadi juri, aku ngeliat kalian bikin ini detail, aku langsung mikir, oh berarti kalian udah tahu nih customer kalian tuh sebenarnya siapa. Karena banyak banget di lomba-lomba idenya bagus, tapi nggak realistis guys. Dan nggak realistis itu bisa diukur dari kalian nggak tahu customer kalian siapa, kalian nggak tahu behavior dari customer kalian apa, needs mereka apa. Itu aku bisa ngitung itu. Jadi nggak cuma dari aspek financialnya aja untuk menghitung, untuk ngelihat dia realistis atau enggak, tapi dari idea kalian, kalian nge-propose bisnis itu kayak gimana gitu. Jadi harapan aku, kalian bikin kalian udah bikin segmenting, targeting, positioning, kalian bikin user personanya. Jadi lebih kelihatan lagi dari aplikasi STP yang kalian buat, kalian benar-benar understand customer kalian siapa atau enggak. Kalian bisa ngevisualisasiin nggak customer kalian tuh kayak gimana gitu. Contoh misalkan Strativate, user personanya yang pertama anak SMA. Aku deskripsiin nih. Misalkan siapa ya? Aku lihat nih nama-namanya. Misalkan Michael. Michael siswa dari SMA Regina Pacis. Misalkan Michael umurnya 17. Dan dari income-nya Michael rely on uang jajan dari orang tua. Behaviornya
Itu pokoknya Michael pengen kuliah di PTLN atau di PTN. Tapi Michael pengen untuk lolosnya tuh di SNM aja deh, nggak mau UTBK. Hmm, Kayak gitu misalkan behaviornya. Challenge-nya adalah Michael ngerasa PTN, ngejar PTN lewat UTBK itu draining banget atau gimana. Dan Michael itu kurang suka OSN untuk Michael ngejar sertifikat. Tapi Michael suka banget nih bisnis. Makanya di situ Michael memilih untuk ikut lomba bisnis aja. Jadi dari lomba bisnis itu Michael Michael kumpulin sertifikat-sertifikatnya untuk Michael aplikasikan di SNBP kayak gitu. Goals and needs-nya Michael pengen PTLN, PTN, Michael pengen dapat beasiswa supaya masuk university impian, dan Michael butuh bimbingan untuk bisa start lomba bisnis itu dari mana. Nah, contohnya kayak gitu user persona. Jadi kamu bikin karakternya kayak gimana dari bisnis kamu, dari customer, target customer untuk bisnis kamu. Simpelnya kayak gitu. Semoga kalian paham ya untuk customer persona ini. Next, ini adalah customer journey. Once kalian tadi udah bikin persona kalian itu kayak gimana, kalian bikin nih journey dari customer kalian. Tadi kan, kalau nggak salah ada yang sempat mention retention ya tadi ya. Nah, di sini nih aku jelasin. Yang pertama, awareness, consideration, purchase, retention, and advocacy. Tadi, Forex. Gigi ngeliat iklan Forex di Instagram dan juga TikTok. Atau misalkan dia lagi di kantor dan dia ngeliat ada Forex misalkan di lobi bawah gitu ya. Nah, itu udah masuk ke tahap awareness. Awareness pokoknya dari mana kamu pertama kali tahu? Misalkan kalian tahu Strativate gara-gara aku chat. Atau kalian tahu Strativate gara-gara guru kalian gitu. Atau kalian tahu Strativate gara-gara iklan ads Instagram. Nah, itu masuknya ke awareness. Lalu consideration. Gigi membandingkan harga dan menu Fore dengan brand lain. Ia cek aplikasi Fore untuk melihat promo. Kayak gitu. Jadi consideration itu tahap dimana customer yang awalnya ngeliat terus dia mikir nih, aduh beli nggak ya? Atau kayak pokoknya dia mikir kayak aduh beli nggak ya, aduh pengen tapi nanti dulu deh kayak gitu. Consideration tuh kayak gitu. Makanya kalau kalian tahu nih ya, di bisnis aja deh, ketika aku misalkan ngeliat ads dari Instagram aku, most likely pertama kali dia muncul, oke, aku misalkan adsnya tentang baju gitu ya, aku merasa cakep nih bajunya, tapi bisa aja aku ignore. Kenapa? Ini sebenarnya agak melenceng sedikit dari lomba bisnis, tapi kalau teman-teman itu pengen bisnis, di tahap ini tuh juga penting nih ads. Kan banyak orang-orang yang ngerasa kalau misalkan ads-nya itu nggak works, cuman berdasarkan dari number yang ke purchase-nya gitu. Nah, sebetulnya kalau dari customer journey aku sendiri ngelihat ads, satu kali aku ngelihat ads, itu mungkin aku bukan nggak tertarik, bisa jadi aku skip. Tapi kalau lama-kelamaan itu ads muncul terus di aku akan klik, aku akan penasaran. Dan aku yakin teman-teman pernah merasakan hal itu. Itu juga termasuk dari customer journey. Dan ketika kalian bikin, misalkan one day teman-teman jadi social media specialist, atau misalkan kalian jadi orang-orang yang misalkan berkutat dengan ads, atau kalian nanti one day bikin bisnis dan kalian akan handle ads, hal itu akan terjadi dan kalian jangan sedih kalau misalkan ngelihat number of conversionnya tuh sedikit gitu, karena banyak orang yang perlu berkali-kali di apa ya, perlu berkali-kali dikasih lihat baru nanti dia tertarik untuk visit Instagramnya. Nah, itu juga di tahap consideration. Lalu ketika dia udah selesai di tahap consideration, masuklah ke tahap purchase. Gigi coba pesan kopi dari Tani lewat aplikasi Fore sebelum dia meeting. Nah, itu kan dia sudah melakukan suatu pembelian. Jadi customer journey tapi nggak cuma berhenti di purchase doang. Kan tadi aku bilang, kalian dapetin first customer. Pertama itu dulu, how to kalian dapetin first customer. Once itu udah selesai, kalian nggak mau dong first customer kalian itu udah selesai beli sekali doang gitu. Nah, makanya ketika kalian dapetin first customer itu, kalian fokus gimana caranya supaya mereka jadi loyal customer untuk kalian. Dan itu nggak bisa kalau kalian lakuin itu dengan kalau misalkan kalian hanya berharap customer itu balik lagi, tapi kalian nggak ngelawan inisiatif apapun. Contoh, misalkan dari Fore ini ya, dia ngerasa puas dengan rasa kopi. Nah, itu kan berarti untuk kalian create retentionnya, produk kalian harus unggul. Sehingga customer itu bisa balik lagi ke kalian, karena dia ngerasa produk kalian tuh enak gitu. Rasa kopinya enak kalau Fore. Kayak aku balik lagi ke Fore gara-gara aku ngerasa kopinya enak. Nah,
Terus Gigi ini juga ngerasa bahwa aplikasi ini praktis, serta promo yang didapatkan tuh juga, wow, sering ada promo nih, dia ngerasa kayak gitu. Makanya dia melakukan retention gitu. Dia mulai rutin membeli 3 sampai 4 kali dalam seminggu saat dia di kantor, kayak gitu. Nah, retention ini penting teman-teman, karena kalau kalian mau bisnis kalian sustain, kalian itu kan nggak bisa cuman ngandelin orang yang first purchase and then mereka selesai dia uninstall aplikasi atau mereka ya udah nggak balik lagi ke kalian gitu. Kalian pengen mereka juga melakukan repeat order, repeat order, repeat order, sama kayak kalau misalkan case-nya bisnis kalian itu baju ya, kayak aku thrift shop itu bajunya satu baju ya satu satu model aja, makanya bagi aku gampang banget dong untuk mendapatkan customer retention. Tapi bisnis aku yang lain itu yang yang brand aku sendiri itu tuh aku harus mendapatkan retention ketika aku launching produk baru, atau yang kedua adalah mereka menjadi reseller aku, baru aku akan mendapatkan retention karena mereka melakukan repeat order gitu. Nah, itu contoh nyatanya kalau di bisnis real ya. Tapi kalau misalkan di lomba bisnis kalian, ya kalian sesuaikan aja gimana caranya kalian mendapatkan kalian em, ngejaga nih customer supaya repeat order, repeat order, repeat order. Nah, yang terakhir ini juga sangat penting, advocacy. Dan harapannya kalau kalian bisa nge-reach yang advokasi ini, tapi dengan cara natural, itu marketing cost kalian nol. Kayak contohnya ini deh, si Gigi. Gara-gara dia ngerasa kayak, aduh, aku seneng banget nih di Fore, dan ini tuh kayak salah satu kopi favorit aku. Dia melakukan advokasi, yaitu dia cerita ke rekan kerjanya kalau Fore itu lebih terjangkau dari brand lain. Dan dia juga kayak suka, kan tadi Fore itu tempatnya kan lumayan PW ya. Jadi dia kayak misalkan upload story IG setiap pemesan Fore. Atau, aduh itu typo lagi, maaf banget ya guys. Atau misalkan, aduh maaf lagi kalau kalau aku mention brand ini ya, ya Allah. Starbucks gitu. Dulu kan dia suka, dulu tuh kalau kalian notice ya, marketing Starbucks pas aku SMA, kalian SMP, dia suka typoin nama orang. Dan itu kan bikin orang kayak, misalkan nama aku kan Sherin ya, pas aku SMA. Nah, itu tuh ditulisnya misalkan pakai S. Kadang tuh kadang aku rasa kayak apa sih kok nama gue ditulis Sherin atau apa typo gitu. Terus aku post itu tuh di Instagram terus kayak aduh, nah, sejak kapan nama gue ini gitu? Atau misalkan pesan-pesan kecil dia deh kayak have a nice day Sherry, atau misalkan dia kayak ngasih pesan yang sweet banget atau kayak bikin kalian tuh jadi ih seneng deh dikasih pesan kayak gini, terus kalian post di Instagram. Nah, itu tuh advocacy, dan itu adalah marketing gratis dari customer untuk customer. Jadi kalau kalian bikin customer journey, please make sure retention and advocacy is also important. Jadi kalian harus perhatikan itu juga, apalagi advokasi ya. Advokasi, kalau kalian berhasil bikin customer kalian melakukan suatu advokasi dan dia kayak nge-upload itu di story Instagram atau ya word of mouth, itu kalian benar-benar bisa bikin bisnis kalian tuh grow gitu untuk customer journey. Nah, next ini apakah sudah? Oke, sebelum ini exercise deh, ada pertanyaan dulu nggak dari customer journey dan juga user persona? Harusnya sih ini nggak sulit dua materi sebelumnya ya. Tapi nggak apa-apa, aku tunggu sampai 10.47 deh teman-teman yang mau nanya sebelum kita ke mini exercise selanjutnya ya. Oke, ternyata ada yang nanya nih, Evelyn, kamu mau tanya dong misal ada lomba, yang tadi deh, sorry, aku salah, aku kebaca lagi. Aku tunggu sampai 10.48 ya teman-teman, kalau ada yang mau nanya terkait user persona tadi sama customer journey. Kalau misalkan aman atau enggak kalian reaction deh biar aku bisa next. Ini soalnya next bahasannya terkait survei, lumayan em, lumayan paling berat sih dibandingkan 3 yang lain ya untuk survei ini. Cuman aku bakal coba untuk ngejelasin ke kalian yang sangat-sangat mudah dipahami.
Kalau misalkan pun di tengah-tengah kalian ada yang ngerasa bingung atau gimana, gak apa-apa. Kalian selak aja. Kalian langsung chat aku. Atau misalkan kalian raise hand, it's up to you. Kalian bisa langsung tanya aja di yang survei ya. Karena itu lumayan, bukan lumayan, tapi menurutku dari tiga ini survei itu yang sulit. Oke, kalau gitu aku next aja nih ke mini exercise. Dari STP yang sebelumnya kalian buat, oke, segmenting targeting, semoga kalian udah setidaknya kan udah paham ya. Tadi kan aku mintanya positioning. Coba kalian bikin customer personanya. Customer personanya kalian again bikinnya dari dalam bentuk kalimat aja. Kayak contoh ini. Gigi, 29 tahun, seorang marketing manager yang udah menikah dan punya satu anak. Ia berpenghasilan tetap, sibuk dengan pekerjaan, dan sering mencari solusi praktis yang bisa menghemat waktu. Tantangan utamanya adalah menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga, sehingga ia butuh produk yang cepat, mudah diakses, dan mendukung gaya hidup aktifnya. Kayak gitu. Aku tunggu ya. Ini sampai 10.50 deh, lebih dikit nggak apa-apa. Kalian kirim aja nanti chatnya. Oke? Oke, udah 10.50 nih teman-teman. Ayo coba kirim personanya. Atau coba deh mungkin ini kali ya, ngetiknya, kalau misalkan ngetik kan rada ini nih, takut ada typo atau gimana. Aku coba mau dengar dari em, Hasna deh. Hasna, boleh nggak kamu kasih tahu aku misalkan satu kalimat aja deh sedikit tentang customer persona. Boleh di chat aja kamu kasih tahu aku. Nah, ini Gabriela udah ngirim ke aku. Ibu Amina, 29 tahun, seorang IRT yang sudah menikah dan memiliki anak. Ibu Amina sering sekali mencari solusi lain dari penggunaan plastik di rumah untuk menyimpan bahan makanan atau makanan yang harus disimpan. Sehingga Ibu Amina membutuhkan kemasan yang praktis, eco-friendly, dan reusable. Oke, nice. Ini adalah gambaran user persona yang benar ya. Nah, aku saranin kalau kalian bikin kayak gini, untuk visualisasinya nanti kalian tinggal masukin misalkan icon Ibu Aminahnya. Cewek berarti kan. Terus misalkan kayak kan kalau tadi yang aku contohin kayak gini ya.
Nah, ini kan versi rada lengkapnya, tapi nggak apa-apa banget kalau kalian cuman taruh icon Ibu Aminah, terus kayak icon misalkan kotak gitu yang menggambarkan misalkan kayak isi pikirannya, terus kalian taruh nih kalimatnya, IRT yang udah menikah dan memiliki anak bla 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 bla, kalian taruh di situ cukup. Di situ udah kelihatan persona kalian seperti apa. Karena kalau yang aku bikin kayak gini itu biasanya sih digunain ketika bisnis case, cuman kalau bisnis plan pun kalian bikin kayak gini nggak masalah. Malah aku ngerasa kayak wow, eh, teman-teman anak SMA bisa bikin persona selengkap ini. Terus lanjut Shiva, Pak Bambang, 30 tahun, seorang perintis UMKM yang baru memiliki beberapa karyawan. Penghasilan yang didapatkan belum terlalu banyak dan cukup untuk meng-hire bisnis konsultan. Tantangannya adalah mendapatkan data kondisi usahanya sehingga ia butuh bisnis konsultan yang murah dan cepat. Oke, nice. Tadi visualisasinya juga bisa yang aku bilang tadi sama ya. Cuman kalau misalkan yang kayak gini yang bisnis konsultan itu coba kamu riset lagi lebih dalam ya. Karena kalau misalkan ya kamu coba riset lagi kira-kira konsultan tuh what they're doing dan kalian bisa AI ini tuh bisa ngegantiin fungsi konsultan tuh yang bagian mana gitu. Itu improve itu ini aku sih apa sih input aku untuk produknya. Cuman dari segi personanya ini udah bener. Nanti visualisasinya icon terus kayak lo kayak em, icon orang icon misalkan mikir terus masukin kalimatnya kayak gitu untuk persona ya. Oke, kita next dulu. Pendekatan observasi dan survei sederhana untuk bisnis. Yang pertama itu dibagi jadi dua, teman-teman. Jadi ada data primer sama data sekunder. Pokoknya kalau data primer itu kalian yang kumpulin langsung dari calon customer. Sedangkan kalau data sekunder kalian cari sendiri datanya. Bisa di internet, bisa di jurnal, eh, bisa di website yang website-website data. Pokoknya kalian cari sendiri kalau data sekunder itu data yang udah ada di luar. Kalau data primer, kalian harus cari sendiri, kalian kumpulin sendiri. Itu, itu simpelnya untuk data primer dan data sekunder ya. Nah, singkatnya, data sekunder ini bisa jadi pijakan awal untuk ngeliat peluangnya itu ada apa enggak untuk bisnis kalian. Contoh, tadi kalian mau nentuin customer kalian itu siapa. Dan kalian harus tahu, misalkan customer dari Fore adalah orang yang suka minum kopi gitu. Nah, kalian cari data sekundernya, kalian cari di website-website terkait berapa orang sih di Indonesia yang suka minum kopi gitu. Kan biasanya ada tuh 78% dari ini menyukai kopi atau gimana kayak gitu. Biasanya kan ada yang kayak gitu atau ada beberapa lembaga survei yang udah melakukan survei sebelumnya dan kalian pengen pakai itu gitu. Nah, data sekunder itu benar-benar jadi pijakan awal kalian untuk melihat ini tuh ada peluang apa enggak. Lalu setelah kalian ngelihat itu, baru ke data primer dipakai untuk benar-benar nguji apakah customer mau dan butuh solusi kita. Karena kan tadi data primer kalian kalian gunain untuk kalian kalian gunain secara sendiri gitu. Informasinya kalian kumpulin langsung dari calon customer untuk data primer. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini bedanya data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung lewat riset sendiri atau observasi langsung, memberikan informasi baru dan orisinil, sering berupa wawasan kualitatif atau lebih mendalam, biasanya cakupannya spesifik dan terbatas. Yes, data primer itu lebih butuh waktu, biaya, dan tenaga yang lebih banyak ya, karena kan kalian, misalkan data primer itu kan metodenya ada survei, ada observasi, ada interview masing-masing. Nah, itu kan kalian membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih banyak ya. Tapi plusnya adalah tingkat akurasi, validitas, dan reliabilitasnya tuh lebih tinggi karena kalian langsung real ngerasain gitu. Kalau sekunder kan datanya udah diolah, dan itu juga udah dilakukan dan itu bukan kalian langsung gitu yang melakukan. Kalau sekunder kan informasi yang udah pernah dikumpulin sama orang lain sebelumnya. Dan data sekunder itu biasanya tuh data bukan biasanya tapi pasti data historis dan itu udah ada. Makanya kalau misalkan kalian bikin bisnis idea, kalian bikin pertama landasannya itu dari data sekunder diperkuat oleh data primer yang kalian punya. Umumnya berupa data kuantitatif atau statistik, cakupannya tuh lebih luas atau umum. Data sekunder juga lebih mudah didapat dan pastinya dia murah. Kalian bisa akses itu di mana aja gitu. Tapi validitasnya itu lebih rendah daripada data primer.
untuk data sekunder. Jadi pokoknya intinya data sekunder itu cocok banget untuk langkah awal kalian. Sedangkan kalau primer itu penting untuk ngevalidasi ide kalian. Apakah customer benar-benar butuh dan mau untuk pakai solusi kita. Kayak gitu. Nah, next, ini untuk data primer, data collection method. Itu ada survei, FGD, wawancara, observation, and ethnography. Sebenarnya ini banyak banget guys, dan ini tuh didapetin dari kebetulan materi perkuliahan ya. Jadi, tapi aku ngerasa ini helpful banget untuk kalian gitu, untuk kalian pelajarin juga. Nah, mungkin di sini ada nggak teman-teman yang familiar sama etnografi? Tadinya aku mau masukin sih, cuman aku pikir masukin aja. Karena banyak orang itu yang bukan kebalik tapi belum bisa bedain nih antara etnografi sama observation atau bahkan mereka sendiri tuh ngerasa masih bingung etnografi itu apa. Simpelnya kalau etnografi itu observasi tapi dilakukan lebih deep lagi. Jadi kalau observasi mereka dia cuman ngelakukan suatu hal itu tuh langsung di natural environment-nya dia. Contoh natural environment dari customer gitu. Contoh kalian mau melakukan observasi fore di fore langsung. Tapi kalau etnografi dia benar-benar bener-bener ngobservasi tapi lebih deep lagi. Dia akan wawancara customer forenya dan lain-lain gitu. Jadi itu kalau etnografi. Singkat aja tapi no, you guys don't have to do ethnography at all kalau kalian bikin bikin kalau kalian lagi lomba bisnis, tapi kalau kalian lagi lomba riset, kalian kalau bisa ya lakuin etnografi juga gitu. Nah, untuk data collection method itu yang tadi ada survei yang aku yakin kalian tahu. FGD itu focus group discussion, jadi kalian ngegather orang-orang in one group, terus kalian terus membahas suatu kasus gitu. Terus yang ketiga itu wawancara one on one. Nah, questionsnya itu who, where, what, why, how, when. Ya 5W1H lah. Siapa targetnya, di mana mereka biasanya beli produknya apa yang lagi diuji, motivasinya apa, aksi apa, kapan perilaku atau kebutuhan itu biasanya muncul. Nah, ini contoh aplikasi untuk ide bisnis Fore ya. Pertama, siapa customer persona dari Fore. Terus buyer behaviornya. Apakah orang beli kopi karena rasa, harga, atau lokasi terdekat? Pricing, kalau harga naik 5.000, apakah mereka masih akan beli? Produk, varian rasa baru apa yang menarik? Apakah ada kebutuhan untuk minuman sehat? Nah, tadi ini produk itu teman kita yang punya produk tadi yang catering sehat. Nah, itu kalian benar-benar harus kalau kalau bikin pertanyaan survei atau kayak kuesioner gitu, kalian harus tanyain tuh kebutuhan makanan sehat, misalkan low sugar dan lain-lain. Terus promotion, biar untuk kalian tahu strategi marketing apa sih yang bisa kalian lakukan gitu. Kampanye digital seperti apa yang paling efektif untuk mahasiswa atau pekerja kantoran. Distribution, lebih baik buka cabang baru di kampus, perkantoran, atau pusat perbelanjaan. Atau kalau kayak gini, misalkan produk kalian kalian suatu aku misalkan fashion gitu ya, aku bakal tanya kalian prefer beli baju tuh secara langsung atau secara online, dan kalau secara online di marketplace, website, atau di Instagram kayak gitu. Nah, ini adalah contoh pengaplikasian survei, dan ini real dari lomba yang aku ikutin tahun 2024 akhir ya, yaitu JDSO. Itu aku desain surveinya tuh kayak gini. Jadi ya kalian kan aku metodenya kemarin pakai metode survei, nyebarin kuesioner gitu, dapat sampel 216 orang, dan aku bagi nih jadi demografi, offline store behavior, sama online store behavior. Wait, aku mau make sure ini slide-nya keganti kan? Oke, iya. Online store behavior. Jadi waktu itu tuh sedikit Jiniso itu pengen dia tuh eh, buka kayak kayak offline store gitu, dan mau mau ngetes lah kira-kira orang tuh prefer belanja online atau offline. Makanya aku bikin kayak gini untuk mengaplikasikan surveinya. Nah, kalian juga sebenarnya kalau kalian bikin apa sih namanya survei, please jangan cuma taruh di appendix. Aku pengen kalian bikin survei itu bisa taruh di latar belakang gitu. Latar belakang ketika kalian bikin ide bisnis ya, dan coba kalian visualisasiin juga surveinya. Jangan cuma sebatas kalian interpretasiin hasilnya aja, tapi kalian gak visualisasiin. Itu lebih better kalau kalian juga visualisasiin hasil survei yang kalian lakukan, karena kalian kalian kan nyebar survei itu juga ini ya effort banget, dan kalian ngumpulin respondennya tuh susah banget. Ini aja aku ngumpulin 216 tuh dalam waktu kalau nggak salah sekitar 8 hari deh, untuk dapetin 216 orang itu yang ngisi survei aku, dan spesifik yang tahu yang
tahu spesifik ke target yang memang jenis lo mau gitu. Dan kalian juga harus nyebar survei itu ke orang yang tepat, nggak boleh random person, orang yang sekiranya akan consider untuk membeli produk kalian gitu. Next, kalau data sekunder, ini ada beberapa hal yang bisa diteliti dengan data sekunder. Yang pertama itu lingkungan eksternal, dibagi jadi social, legal, and economic. Yang kedua itu adalah industri. Kalian bisa teliti terkait tren dari industrinya tuh kayak gimana, aktivitas dari kompetitor itu seperti apa. Lalu consumer, current consumer segment preferences, dan juga preferensi segmen konsumen saat ini maupun potensi segmen baru yang kira-kira kalian bisa acquire. Nah, ini tuh kayak yang tadi aku bilang, misalkan kalian udah ada dari STP yang kalian kalian sebelum bikin STP kalian butuh dapetin datanya dulu gitu. Contoh kalian mau targeting Gen Z, kira-kira kalau di Indonesia Gen Z itu berapa sih? Kayak gitu. Nah, itu kan kalian dapetin datanya dari data sekunder. Terus yang lingkungan eksternal, contoh misalkan aku thrift shop. Kondisinya di Indonesia tuh memungkinkan gak sih kalau aku buka thrift shop? Bukannya kemarin ada peraturan yang mengatakan bahwa thrift shop itu ilegal ya. Nah, itu kan jadi challenge aku kayak gitu. Industri tren industri fashion sekarang kayak gimana sih? Tren industri thrift sekarang kayak gimana sih? Kompetitor aku apa yang sedang mereka lakukan kayak gitu. Nah, itu kan bisa kalian dapetin dari data sekunder. Dan ini sumber dari data sekunder bisa dari jurnal, dari government sources, business news, market research firm, atau laporan keuangan. Nah, itu tuh laporan keuangan biasanya kalian lihat dari kompetitor-kompetitor misalkan. Sebenarnya kalau laporan keuangan ya, kalian buat benchmark aja sih terkait financial projection yang kalian bikin. Nah, ini agak intermezzo dikit, cuman aku kalau ngejuri biasanya yang aku lihat itu finance-nya. Aku ngeliat finance sama marketingnya biasanya. Dan banyak banget dari teman-teman SMA maupun high undergraduate students yang naruh angka tuh asal. Gak jelas kayak kamu kok bisa bilang kalau cost dari misalkan pengembangan aplikasi itu 50 juta itu dapat dari mana tuh angka 50 jutanya kan ngawang banget. Nah, kalian bisa backup dengan misalkan dari eh, nggak dari laporan keuangan sih tapi kayak dari data-data sekunder ini atau misalkan benchmark dari artikel-artikel atau kalian benchmark misalkan dari aplikasi itu kan kalian cari biaya pengembangan aplikasi terus ada online shop yang menjual itu atau kayak jasa jasa online yang menjual itu ya kalian masukin itu sebagai landasan kalian untuk ngeproyeksiin cost-nya gitu. Oke, next. Nah, ini sumber data sekunder government sources, business news, dan juga jurnal. Tapi sebenarnya kalian again harus hati-hati juga sih kalau ngambil data sekunder ya, karena banyak banget juga data-data tuh yang nggak valid atau itu tuh outdated gitu. Jadi kalian harus make sure kalau kalian pakai data sekunder itu up to date ya guys, dan dari sumber-sumber yang valid. Jangan kayak cuman berdasarkan news banget, dan misalkan kalian mau ngambil industri tren, cuman ngelihatnya dari news doang. Menurut aku jangan. Kalian harus cari misalkan dari jurnal kayak gitu. Oke, oke. Ini sebenarnya kita udah dikit lagi nih harus post test. Jadi Q&A, last Q&A. Siapa yang mau nanya, silahkan. Aku tunggu 2 menit sebelum aku maparin terkait ini ya guys. Tugas kalian untuk di sesi ini. Soalnya yang survei ini lumayan sih. Dan kalau kalian bisa masukin survei di latar belakang kalian, oke bang, itu bakal oke banget. Yes, kenapa Josh? Oke, sambil aku menunggu pertanyaan dari teman-teman, karena ternyata dari em, room sebelumnya itu udah pada balik ke main room, jadi ini sekalian aku share screen tugas, sorry. Nah, share screen tugas ya, Chat. Cuman sebelum itu aku mau jawab pertanyaan Josh dulu. Ada tips gak contoh jika target saya UMKM kan agak susah ya untuk mencari data primer. Sebenarnya
kalau misalkan kamu targetnya UMKM, pertama sampel kamu kan agak sulit kalau kamu dapetin kayak 100 atau 50 gitu. Gak apa-apa, sampelnya sedikit aja. Atau kamu lakuin interview aja. Jadi kamu ngeliat UMKM UMKM sekitar kamu deh, kayak misalkan teman-teman kamu punya bisnis kecil, itu kan juga termasuk ke UMKM. Atau kamu misalkan ke warung-warung atau ke warung-warung ke sekitaran kamu lihat dari lingkungan sekitaran kamu dulu. Jadi jangan terlalu rely on internet, karena kalau misalkan kamu lihat UMKM dan kamu sebar itu di internet, khawatirnya orang kan bisa juga ngisinya tuh rada asal-asalan ya. Atau misalkan kamu sebar di Twitter atau gimana, aku sih menyarankan kamu pakai interview aja, tapi sampelnya jangan begitu banyak. Jangan jangan sebanyak itu, kayak 5 10 pun cukup menurutku. Gitu. Nah, untuk tugas sesi satu itu adalah merancang validasi ide melalui analisis pasar dan konsumen. Nah, itu kan kemarin kalian udah disuruh bikin one page business plan ya. Nah, ini tuh lebih ke pokoknya pengaplikasian dari yang tadi aja. Kalian jelasin PSF-nya, PMF-nya, tulis dalam narasi aja 200 kata. Terus nanti kalian bikin STP-nya. Template akan dikasih. Customer persona juga dan juga customer journey dan riset data. Riset data ini nggak ngeribetin kalian, cukup bikin satu instrumen survei singkat aja. 5 sampai 7 pertanyaan. Udah, cukup itu aja. Nggak perlu kalian lakukan surveinya, nggak perlu. Kalian bikin pertanyaannya aja. Karena kan tujuan kalian ikut ini adalah untuk ngebantu kalian ketika lomba bisnis kan. Harapannya ketika kalian udah bikin ini nih, dan kalian ambis certificate kalian ikut lomba bisnis, kalian bisa tinggal tambah-tambahin dikit karena at least outline-nya udah kalian isi gitu. Nah, pokoknya ini tugas deadline-nya dua-duanya di hari Rabu ya teman-teman. Aku harap ini tujuannya nggak ngeberatin kalian, tapi memang tujuannya untuk ngebantu kalian ketika kalian lomba bisnis. Oke, Oke Josh, semoga ngejawab ya tadi pertanyaan kamu terkait data primer. Michael, Kak, kalau data survei itu kan bisa dimanipulasi ya Kak, soalnya saat di bisnis plan kan tidak ada bukti konkret yang bisa ditunjukkan kalau gitu. Itu datanya lebih akurat mana sama jurnal dengan artikel based on internet. Nah, sebenarnya Michael, again itu tuh kan enggak apple to apple ya. Tadi tujuan data sekunder dan data primer itu seperti apa? Makanya aku menyarankan kalau misalkan kayak gini kan survei itu iya, apalagi kalau kalian sebar kuesioner, kalian bisa isi itu sendiri. Aku saranin lebih baik kalian melakukan FGD atau kalian melakukan interview. Interview tapi sampelnya nggak sebanyak survei. At least kalau interview kalian ada bukti fotonya atau kalian ada bukti recordingnya, kalian ada bukti notulensinya gitu buat interview. Itu lebih oke dibandingkan kalian misalkan nyebar survei walaupun kalian dapat 500 responden gitu. Itu perlu dipertanyakan juga kan validitasnya seperti apa. Kak, ini PDF-nya terpisah sama tugas kemarin. Yes, dan bakal dikirim nanti ya ketika sore akan dikirim untuk Google Classroom ya. Kalian join dulu aja tuh kelas code-nya. G3, GG, IZ, CT yang paling bawah. Kak, jadi rancangan surveinya pertanyaan-pertanyaan aja. Yes, kamu nggak perlu langsung cari responden kok. Kamu tinggal kasih tahu aja pertanyaan-pertanyaan kamu apa. Kan tujuannya buat ngeliat nih, ini udah bener apa belum. Kak, izin bertanya untuk sampel data terkait aplikasi untuk bisnis consulting itu bagaimana ya Kak untuk data primernya? Nah, em, oke. Untuk yang data primer buat app bisnis consulting, kamu mungkin lebih ke kamu, nah kalau kayak gini data primer ya kamu harus wawancara target customer kamu yaitu UMKM yang membutuhkan konsultan itu. Nah, firstnya kamu harus nge-crack itu dulu tuh gimana caranya kamu mendapatkan data dari customer, mendapatkan data dari customer itu, baru kamu bisa ngedesain kayak questionsnya itu apa aja kayak gitu untuk yang business consulting ya. Jadi kamu harus wawancara tetap sih. Aku tuh jujur prefer kalau kalian melakukan wawancara, tapi kalau misalkan gak sempat dan melakukan survei juga, mungkin akan aku challenge kalian gimana cara mendapatkan responden itu. Aku kasih tahu aja ke kalian, misalkan one day kalian ketemu sama aku ketika judging session, aku akan tanya pasti, gimana cara kalian mendapatkan responden. Kalau misalkan data yang digunakan survei ya, jika kita ingin menggunakan survei, cara preventif atau biar juri tahu tidak dimanipulasi gimana Kak? Kamu harus kasih bener-bener ininya apa sih namanya? Kamu intinya kalau survei, aku bakal percaya ini itu nggak kamu manipulasi. Kalau kamu bener-bener memberikan secara real gimana cara kamu menyebar surveinya, audiens kamu siapa aja. Contoh misalkan kamu bilang aku sebar di Twitter, itu nggak valid tuh. Twitter siapapun bisa ngisi. Kecuali kalau kamu bilang eh, tadi Joshua tuh bisnisnya apa ya? Sorry, aku lupa. UMKM itu ya, ya nggak sih?
Kalau misalkan aku deh bisnisnya itu Strativate, aku mau eh, nyebar survei, aku serbar surveinya di SMA Regina Pacis gitu. Nah, di situ kan jelas tuh, berarti audiens aku SMA Regina Pacis. Nah, di demografinya kan kelihatan rata-rata misalkan usianya berapa dan lain-lain. Di situ tuh kan kelihatan di demografi orang-orang yang ngisi survei gitu. Jadi di situ sih aku bisa ngelihat itu tuh dimanipulasi apa enggak. Dan dari jawaban-jawabannya juga kadang kan atau kalau mau ya ngasih pertanyaan singkat sih. Pertanyaan singkat itu kan nggak bisa itu kalau misalkan kamu pakai jasa-jasa atau apa ketahuan langsung tuh pertanyaan singkat. Kalau dimanipulasi pasti jawabannya cuma X X X lah atau apa kayak gitu. Kalau misalkan pertanyaannya tuh yes or no atau kayak option kan itu sangat bisa dimanipulasi kayak gitu. Oke, ada lagi guys. Ini ternyata teman-temannya udah pada ke main room nih biar teman-teman ngerjain post test. Oke, ini tenang aja bakal di-share Google Classroom. Tolong teman-teman join ya. Ini kode kelasnya G3GGIZCT. Tolong join Google Classroomnya. Dan nanti kita bakal sebar tugasnya di situ. Oke, ini kakak izin tanya tugas ini. Guys, tugasnya ini per orang ya. Kalau kalian daftarnya itu bundling itu tuh bener-bener ya udah buat ini aja apa sih namanya buat kalian dapetin diskon aja. Kalau misalkan kalian ngerjain tugas ini tetap individu karena kan kita pengennya kalian semua ngerasain yang sama ya. Takutnya kalau grup ada yang kerja ada yang enggak. Kasihan juga yang enggak kerjanya nanti mereka nggak dapet ilmu yang equal gitu. Jadi ini dikerjakan secara individu. Bikin sesimpel aja, kalian nggak perlu terlalu membebankan ini karena tujuannya adalah untuk membantu kalian lomba. Oke, udah nggak ada lagi yang bertanya. Aku stop share dulu. Teman-teman udah boleh balik ke main room ya teman-teman buat kita ngelakuin post test. Semoga ini nilai-nilainya lebih bagus lagi dari yang sebelumnya. Oke, boleh balik ke main room ya teman-teman.